Jadi teman-teman bisa kebayang ya kondisi waktu kita bisa mencapai final Liga Champions. Saat itu kita juga sempat mengalami momen buruk, yaitu 3 pertandingan tidak mencetak gol sama sekali. Seri lawan Porto, kalah dari Juventus dan Fiorentina 0-1. Semoga di musim ini hal yang sama juga terjadi ya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa ikutan tebak skor leg pertama semifinal Liga Champions Barcelona melawan Inter. Untuk tebak skor kali ini disponsori oleh salah seorang kawan kita, Interisti dari Kalimantan Barat. Informasi lebih lanjut silakan langsung kunjungi Instagram gua teman-teman. Ayo di follow. Masa Instagram gua followersnya cuma 5.000 anjir, dikit banget. Silakan langsung di follow ya, @cekinggita. Untuk Cerewetin Inter hari ini, seperti biasanya gua akan bacain data fakta menarik dari pertandingan yang baru saja berlangsung dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Dalam hal ini dari pertandingan kekalahan kita 0-1 dari Roma teman-teman. Tetapi sebelumnya gue mau update dulu nih beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita. Yang pertama terkait pemain cedera teman-teman. Jurnalis Sky Sport namanya Andre Barzaghi ngomong begini. Marcus Thuram sudah berlatih dengan baik hari ini meskipun hanya secara individu. Jika ia terus menunjukkan tanda-tanda bagus sampai dengan latihan grup di hari esok, maka sang penyerang akan siap menghadapi Barcelona meskipun hanya duduk dari bangku cadangan. Itu tadi kabar baik ya teman-teman. Karena untuk pemain kita yang lainnya justru kabar buruk ya. Menurut Sky Sport, Benjamin Pavard dipastikan akan absen di pertandingan lawan Barcelona karena pergelangan kakinya terkilir. Aduh, ini ya kalau di Jakarta ada Haji Naim teman-teman, harusnya dibawa ke Haji Naim aja langsung sembuh ini. Kemudian lanjut yang berikutnya, jadwal Serie A yang tersisa. Ini tinggal 4 pertandingan lagi. Untuk Inter akan menghadapi Verona, Torino, Lazio, dan Como. Menurut gue yang berat ini ada di Lazio sama Como teman-teman. Torino juga berat sih. Sedangkan untuk Napoli sendiri menghadapi Lecce, Genoa, Parma, dan Cagliari. Gue punya harapan Napoli tergelincir di partai lawan Lecce dan Parma teman-teman. Dua tim yang sedang berjuang lolos dari zona degra dan akan bermain di kandang lawan. Ya semoga kita mendapatkan hadiah dari Christian Cifu. Ini berarti teman-teman kalau berdasarkan hitungan matematis, Conte di 4 pertandingan terakhir cuma membutuhkan 3 kemenangan dan 1 kali seri saja. Kemudian yang berikutnya lanjut teman-teman, data fakta menarik dari kekalahan kita di partai lawan Roma. Data fakta menarik yang pertama, dengan kekalahan dari Roma kemarin teman-teman, Inter kini telah kalah di 3 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi. Dan terakhir kali Inter mengalami kondisi yang seperti ini adalah di Desember 2017. Saat itu teman-teman kita kalah menghadapi Udinese dan Sassuolo ya di Serie A. Kemudian kalah dari Milan juga di final Coppa Italia. Saat itu pelatih kita adalah Luciano Spalletti. Waduh, itu season 2017 ya, bisa dikatakan masa-masa transisi ya, dari banter era ke masa-masa keemasan kita seperti saat ini. Kemudian lanjut data fakta menarik yang kedua. Dengan kekalahan dari Roma 0-1, Inter bukan cuma sekedar kalah 3 kali berturut-turut teman-teman, tetapi juga kita tidak mencetak gol. Sudah kalah tidak cetak gol pula teman-teman. Nah, kondisi seperti ini terakhir kali terjadi di Februari 2012. Nah, yang gokil teman-teman, di Februari 2012 tersebut Inter bukan cuma sekedar kalah dan tidak cetak gol sebanyak 3 pertandingan, tetapi bahkan 5 pertandingan berturut-turut, yaitu kalah dari Roma 4-0, kalah dari Novara 0-1, kalah dari Bologna 0-3, kalah dari Marseille 1-0, lalu kalah dari Napoli 1-0. Super banter era ini 2012. Nah, gokilnya saat itu pelatih kita adalah Claudio Ranieri. Jadi kalau mau disimpulkan, kekalahan kita dari Roma kemarin teman-teman mengulang rekor tahun 2017, yaitu kalah 3 kali berturut-turut, dan mengulang rekor kita di 2012, yaitu kalah
plus tidak mencetak gol 3 pertandingan berturut-turut. Ternyata teman-teman, Inter gagal mencetak gol di 3 pertandingan berturut-turut, terlepas hasilnya seri ataupun kalah. Itu terakhir kali terjadi di musim 2022-2023 di eranya Inzaghi. Saat itu kita bermain seri dengan Porto 0-0, kemudian kalah dari Juventus 0-1 dan kalah dari Fiorentina 0-1 teman-teman. Dan ingat, di musim itu kita berhasil masuk ke final Liga Champions. Jadi teman-teman bisa kebayang ya kondisi waktu kita bisa mencapai final Liga Champions. Saat itu kita juga sempat mengalami momen buruk, yaitu 3 pertandingan tidak mencetak gol sama sekali. Seri lawan Porto, kalah dari Juventus dan Fiorentina 0-1. Semoga di musim ini hal yang sama juga terjadi ya. Kita terpuruk di Liga, lini depan kita lagi sangat parah, tetapi tetap bisa mencapai partai final Liga Champions. Syukur-syukur juara. Ini berarti kalau dirangkum ya, kekalahan dari Roma, Inzaghi membuat 3 rekor tersendiri, yaitu rekor kalah 3 kali berturut-turut, kemudian rekor kalah plus tidak mencetak gol 3 kali berturut-turut, dan kemudian yang terakhir adalah rekor tidak mencetak gol terlepas apapun hasil pertandingannya. Kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Expected goal Inter 1,05, sedangkan Roma 1,85. Gila ya teman-teman, Roma dengan penguasaan bola cuma 30%, expected golnya mencapai 1,85, hampir 2 gol. Sedangkan Inter yang 70% membuat 60 passing, ini expected golnya cuma 1. Namun teman-teman, kalau dilihat dari data ini sangat disayangkan ya kita tidak mencetak gol. Karena seharusnya setidaknya kita bisa mencetak 1 gol, tapi ternyata tidak sama sekali. Kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Dengan kekalahan dari Roma, berarti rekor Inter sangat buruk di musim ini ketika menghadapi tim 9 besar, yaitu 7 kemenangan, 7 kekalahan, dan 6 seri. Gile, parah banget. Kalau dibandingkan dengan musim lalu, gokil teman-teman. Inter 14 kali menang, 4 seri, dan 1 kali kalah. Musim lalu kita sangat superior menghadapi tim-tim besar. Lalu lanjut data fakta menarik berikutnya lagi teman-teman. Tim yang mengalahkan kita kemarin, Roma, itu bukan tim kaleng-kaleng ya. Karena kalau dilihat di kalender 2025, Roma adalah tim dengan poin terbanyak, yaitu 37 poin dari 15 pertandingan dan tidak pernah terkalahkan. Emang gokil sih ini Ranieri. Menurut gua dia sangat layak menjadi salah satu nominasi, bahkan pemenang ya, Manager of the Season. Setelah 3 season terakhir menemani teman-teman semua, sekarang gua merasa perlu upgrade kamera supaya visual konten semakin bagus. Ayo teman-teman, tunjukkan dukungan ke channel Ceking kita. Ada banyak cara, silahkan dipilih saja. Syukur-syukur pilih semua. Terima kasih banyak teman-teman. Kemudian yang berikutnya, gue mau bacain statement menarik setelah pertandingan selesai. Yang pertama ada dari Stramaccioni, mantan pelatih kita yang sekarang menjadi pundit Serie A teman-teman. Stramaccioni bilang begini, Endika memeluk Bisek sejak awal dan terutama dia tidak pernah menyentuh bola. Menurut saya ini adalah clear penalti. 9 dari 10 kasus seperti ini akan berujung penalti. Namun dia beruntung karena Febri menilai situasinya berbeda. Lalu kemudian ada pengamat sepak bola lainnya namanya Mirelli bilang begini. Tarikan dari Endika dimulai jauh sebelum bola mencapai area Bisek. Bisek tidak melakukan apa-apa dan ditarik dengan jelas. Itu seharusnya penalti dan VAR bisa saja intervensi tanpa perlu menunggu wasit membuat keputusan untuk cek atau tidak. Kemudian berikutnya ada pundit lainnya yang juga mantan pemain sepak bola ya, legenda Italia, Paolo Di Canio. Dia bilang begini, Inter di pertandingan ini seperti tim tanpa ketangguhan. Satu-satunya yang menunjukkan semangat hanyalah Acerbi yang merayakan keberhasilan dia karena mencegah Roma mencetak gol berikutnya. Dia berhasil menjaga Inter tidak kebobolan. Sementara itu menurut Di Canio teman-teman, rekan-rekan Inter lainnya hanya membalikan badan, tidak membantu lini pertahanan. Kemudian Di Canio bikin statement begini teman-teman. Dulu kita bertepuk tangan memberikan apresiasi terhadap perjalanan Inter. Tetapi pada akhirnya Inter harus pulang dengan membawa sesuatu. Harus memenangkan setidaknya 1 gelar di musim ini. Kemudian yang berikutnya ada statement dari Marotta teman-teman. Selepas pertandingan ya, selepas kalah dari Roma, Marotta bilang begini. Untuk anak-anak dan pelatih tidak ada satupun yang bisa disalahkan. Yang ada hanyalah ucapan selamat atas musim yang sangat sulit dengan begitu banyak pertandingan.
Yang bisa kami lakukan hanyalah berterima kasih kepada Inzaghi dan para pemain. Kedepan kami masih akan menghadapi banyak tantangan, banyak pertandingan. Tetapi kami masih bisa memberikan kepuasan kepada diri kami sendiri. Menurut gue teman-teman, ini tamparan yang sangat berarti sih untuk Marotta ya. Di musim perdananya sebagai presiden, bisa-bisa Inter nirgelar. Kemudian yang berikutnya ada statement dari pemain Carlos Augusto. Dia bilang begini: jelas sekali kami kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Tetapi ini tidak boleh menjadi alasan. Dan kami harus mengejar ketertinggalan. Kami menghabiskan lebih banyak energi untuk mencari gol penyama kedudukan yang mana ujungnya tidak berhasil. Hari ini kami sudah memberikan segalanya untuk menang. Kami sudah mengerahkan hati dan pikiran kami. Tetapi kemenangan itu tidak datang. Sekarang kami punya semifinal Liga Champions yang sangat penting. Dan kami akan memberikan segalanya untuk pertandingan berikutnya. Kemudian yang berikutnya ada dari Simone Inzaghi. Dia bilang begini: di babak pertama kami tidak bermain seperti biasanya, tetapi di babak kedua kami sudah memberikan segalanya. Kami mengalami pekan yang buruk dan kami harus berbenah dalam 48 jam ke depan. Roma memainkan pertandingan yang hebat. Di babak kedua kami menciptakan beberapa peluang di mana kami seharusnya bisa tampil lebih baik. Tapi tim sudah memberikan segalanya, dan oleh karena itu saya selalu berterima kasih kepada tim ini. Para fans juga memahami hal itu. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Tetap semangat ya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Kritik, saran, dan ajakan kerjasama, hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you.